Aula Pondok Pesantren Narukan. Kiai Nur Salim adalah murid dari Kiai Arwani Kudus dan Kiai Abdullah Salam Kajen Pati, Jawa Tengah. Kiai kelahiran 1970 ini memilih Yogyakarta sebagai tempatnya memulai pengembaraan ilmiahnya. Tahun 2003 ia menyewa rumah di Jogja. Kepindahan ini diikuti oleh sejumlah santri yang ingin terus belajar bersamanya. Bahak kecil memulai hafalan Al-Quran di asuh ayahnya sendiri, yakni Kiai Haji Nur Salim Al-Hafidh, beserta qiraahnya dengan lisensi yang ketat dari ayah beliau. Semenjak kecil hingga beliau mengasuh pesantren warisan ayahnya, beliau hanya mengenyam pendidikan dari 2 pesantren. Menginjak usia remaja, sang ayahnya menitipkan Dus Bahak untuk mondok berhikmah kepada Syekh Maimun Zubair di PP Al-Anwar Kerangkan Sarang Remeng, sekitar 10 km arah timur dari desanya, yakni Narukan. Di Al-Anwar inilah beliau terlihat sangat menonjol dalam fan-fan ilmu syariat seperti fikih, hadis, dan tafsir. Hal ini terbukti dari beberapa amanat prestisius keilmiahan yang diemban oleh beliau selama mondok di Al-Anwar Rembang, seperti Rais Fathul Mu'in dan Ketua Ma'arif di jajaran pengurus pesantren Al-Anwar. Selain menghatamkan hafalan kitab Fathul Mu'in dan kitab-kitab gramatika Arab seperti Imriti dan Alfiyah Ibnu Malik, di PP Al-Anwar ini pula beliau menghatamkan hafalan Sahih Muslim lengkap dengan matan, rawi, dan sanadnya. Bahkan tiap-tiap musyawarah yang akan beliau ikuti akan serta-merta ditolak oleh kawan-kawannya sendiri. Sebab beliau dianggap bukan level santri pada umumnya karena kedalaman ilmu, wawasan, dan banyaknya hafalan Gus Bahak. Pernah suatu ketika ayahanda menawarkan beliau untuk mondok di Rusaifah atau Yaman. Namun beliau memilih untuk tetap di Indonesia, berkhidmat kepada alma maternya, Madrasah Ghazaliyah Syafi'iyah PP Al-Anwar, dan pesantrennya sendiri. Setelah menyelesaikan pengembaraan ilmiah di sarang, beliau menikah dengan seorang ningbelihan pamannya dari keluarga pondok pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur. Menariknya, saat beliau berangkat ke pesantren Sidogiri untuk melangsungkan upacara akad nikah yang telah ditentukan waktunya, beliau berangkat sendiri ke Pasuruan dengan menumpang bus reguler alias bus biasa kelas ekonomi. Kesederhanaan beliau bukanlah sebuah kebetulan, namun merupakan hasil didikan ayahnya semenjak kecil. Beliau hidup sederhana bukan karena keluarga beliau miskin. Saat dikonfirmasi oleh penulis perihal kesederhanaan beliau itu, beliau menyatakan bahwa hal tersebut merupakan karakter keluarga Quran yang dipegang erat sejak zaman leluhurnya. Saya tuh kalau pergi itu seneng ngebis, bukan karena saya tidak punya mobil, tapi saya sering mau butuh itu supaya nggak diganggu. Setelah menikah, beliau hidup mandiri dengan keluarga barunya. Beliau menetap di Jogja sejak tahun 2003. Di Jogja, beliau menyewa rumah untuk ditempati keluarga kecil beliau, berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Semenjak beliau hijrah ke Yogyakarta, banyak santri beliau di Karangmangu yang merasa kehilangan. Hingga pada akhirnya mereka menyusul beliau ke Jogja dan urunan atau patungan untuk menyewa rumah di dekat rumah Gus Bahak.
Tiada tujuan lain selain untuk tetap bisa mengaji kepada beliau. Ada sekitar 5 atau 7 santri Mutakhorijin Al-Anwar maupun MGS yang ikut beliau ke Jogja saat itu. Saat di Jogja inilah kemudian banyak masyarakat sekitar beliau yang akhirnya minta ikut ngaji kepada Gus Baha. Pada tahun 2005, ayah beliau Kiai Nur Salim jatuh sakit. Beliau pulang sementara waktu untuk merawat ayah beliau bersama keempat saudaranya. Namun siapa sangka, beberapa bulan kemudian Kiai Nur Salim wafat. Gus Baha tidak dapat lagi meneruskan perjuangan di Jogja sebab beliau diamanahi oleh sang ayah untuk melanjutkan pengurusan di LP3IA Narukan. Santri-santri beliau di Jogja meminta Gus Baha kembali mengajar di Jogja. Hingga pada gilirannya beliau bersedia, namun hanya 1 bulan sekali, dan itu berjalan hingga sampai sekarang. Selain mengasuh pengajian, beliau juga mengabdikan dirinya di Lembaga Tafsir Al-Quran UII Yogyakarta. Di UII, beliau adalah ketua tim Lajnah Mushaf UII. Timnya terdiri dari para profesor, doktor, dan ahli-ahli Al-Quran seperti Profesor Dr. Quraish Shihab, Profesor Zaini Dahlan, Profesor Sohib, dan para anggota Dewan Tafsir Nasional lainnya.